前辈，原来你能够破开这个。于我的灵魂，而存在于我之血脉之中，一缕血脉，那守护家族。是我的，你是我的孙儿，我爷爷还把他送到我的。到了狗贼们的埋伏，为了得到轮回镜，留我一口气，一再担心，才冒着巨大的危险。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode ke-8-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Masih di segel pedang, di mana kini Yunce dan Yu Changhai sudah semakin akrab. Terlebih lagi setelah tahu kalau mereka memiliki marga yang sama. Yunce pun memperkenalkan namanya yang mendapatkan pujian langsung dari Yu Changhai karena namanya itu sangatlah bagus. Bagi Yunce, pertemuan mereka di sini sepertinya merupakan sebuah takdir ajaib. Jadi dia ingin menggunakan darah naga sebagai arak untuk bisa memberikan hormat kepada seniornya. Selain itu, ini dia lakukan dengan harapan setelah menghabisi Yu Changhai, seniornya itu tidak membencinya. Yu Changhai tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mereka pun minum bersama. Berhubung darah dan daging naga ini sangatlah nikmat, jadi Yu Changhai tidak ingin semua itu sia-sia. Berhubung Yunce memang sangat ingin menghabisinya, maka Yu Changhai akan memberikan beberapa pelatihan supaya dia itu bisa lebih cepat dalam menghabisinya. Melihat teknik telapak tangan itu membuat Yunce terkejut karena bisa dan mudah menembus penghalang. Ini merupakan suang guang milik Yu Changhai, sesuatu yang berasal dari naga gaib dan garis darah yang dikendalikan langsung oleh jiwanya. Bisa dikatakan ini merupakan wujud kekuatan khusus yang bisa ada secara mandiri dari jiwanya. Benda ini bisa berubah wujud sebanyak mungkin dan bisa mengerahkan tekniknya secara utuh. Pelatihan pun langsung saja dilakukan. Ternyata suang guang secara alami ada di dalam garis darah klannya. Pada awalnya benda ini adalah milik seorang dewa sejati kuno. Klan Yun telah mewarisi garis darah dewa sejati itu. Selama kekuatan gaib berhasil menembus alam Tianxuan, maka kekuatan itu akan terbangun. Oleh karena itulah, di antara 12 keluarga penjaga di dunia iblis ilusi, keluarga Yun adalah rajanya. Terlihat kalau Yunce benar-benar kesulitan dalam mengatasi serangan itu. Namun karena itulah, Yu Changhai melatihnya agar ia bisa menjadi lebih kuat. Xino berpindah ke istana, di mana kondisi dari ayah Putri Changyu semakin parah. Dia bahkan tidak yakin bisa bertahan terlalu lama. Sebenarnya ada sebuah cara untuk bisa mengobati ayah mereka. Kakaknya pun memberitahu kalau ketua muda Fan akan mengirimkan bunga pembakar jiwa selama Changyu itu mau menikah dengannya. Dan begitulah ayah mereka bisa kembali pulih. Namun ayahnya sama sekali tidaklah setuju. Bahkan dia mengutuk putranya sendiri. Namun kakaknya meminta Changyu untuk segera membuat keputusan karena waktu mereka tidak begitu banyak. 1 tahun sudahlah berlalu dan Yunce masihlah terjebak di dalam segel pedang. Pelatihan yang ia lakukan bersama dengan Yu Changhai telah membuahkan hasil karena kini dia bisa mengatasi serangannya. Yu Changhai memujinya dan dia yakin kalau di masa depan nanti Yunce akan menjadi monster yang mengerikan. Meskipun begitu, Yunce sangatlah kewalahan. 前辈，原来你能够破开这个。于我的灵魂，而存在于我之血脉之中，一缕血脉，那守护家族。Yu Changhai tiba-tiba saja tertawa. Pasalnya dia telah menderita selama ratusan tahun dan dia tidak ingin mati. Namun kini malah mengajari seorang murid untuk bisa menghabisi dirinya sendiri. Dan ketika melihat perkembangan Yunce, ia malah merasa bangga. Sepertinya dia ini benar-benar sudah gila. Yunce menanyakan apakah ada sesuatu yang belum seniornya lakukan, karena dia itu berjanji untuk bisa membantunya. Yu Changhai bertanya apakah dia masih memiliki keluarga. Yunce pun mengeluarkan liontinnya sambil memberitahu kalau ia belum pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, dan hanya liontin ini saja yang ia miliki. Melihat hal itu seketika saja membuat Yunce sangatlah terkejut. Ia penasaran dari manakah Yunce mendapatkan hal itu.
Tapi Yunce tidak tahu karena sejak lahir liontin ini sudah ada padanya. Dan ini merupakan satu-satunya benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Mendengar hal itu semakin membuat Yu Cheng-hai semakin terkejut, yang sepertinya dia sangatlah tahu tentang liontin tersebut. Bagi Yunce, dengan liontin inilah ia bisa menemukan keberadaan dari orang tua kandungnya. Berhubung Yu Cheng-hai mengetahuinya, jadi dia yang mendengar segala cerita tentang liontin tersebut. Yu Cheng-hai memintanya untuk mengulurkan tangan kanannya, yang mana sebuah tanda langsung saja muncul yang membuat Yunce kebingungan sebenarnya apakah itu. Sambil tertawa, Yu Cheng-hai memberitahu kalau ini merupakan sebuah tanda dari klan Yun bagi seseorang yang belum membangkitkan Suang Goang. Dan kata lain, Yunce sebenarnya berasal dari klan Yun dan merupakan keturunan langsung dari Yu Cheng-hai. Dan begitu berarti dia adalah cucunya. Hal ini tentu saja mengejutkan Yunce. Namun tanda putih ini sudah menjelaskan kalau ia memang merupakan garis darah klan Yun. Seitu liontin yang dia pakai sekarang merupakan harta karun berharga yang dijaga oleh klan Yun. Semua itu demi klan Raja Iblis bernama Cermin Reinkarnasi. Yunce sangatlah terkejut dan dia itu masihlah belum bisa memahami ini semua. Karena tidak mungkin semua itu kebetulan. Berhubung dia itu masihlah belum percaya, maka Yu Cheng-hai memintanya untuk melakukan penyatuan darah agar bisa mengakui hubungan keluarga di antara mereka. Yu Cheng-hai pun mengeluarkan darah miliknya, begitu pula dengan Yunce, di mana seketika saja darah itu pun bergabung tanpa mengalami kesalahan apapun. Yu Cheng-hai sangatlah terharu karena akhirnya ia bisa bertemu dengan cucunya. Hal yang sama juga dialami oleh Yunce. Akhirnya dia bisa bertemu dengan kakek kandungnya. Yunce pun langsung memeluknya dan membuat Yu Cheng-hai semakin terharu. Sepertinya langit tidaklah menghukumnya, karena dia itu bisa dipertemukan kembali dengan cucunya. 是我的，你是我的孙儿，爷爷还把他送到我的。 Setelah semua itu, Yunce pun menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat ia masih kecil, yakni telah diadopsi oleh Xiao Ying. Bahkan untuk menyelamatkannya, dia itu rela mengorbankan putranya sendiri. Apa yang telah diberikan oleh keluarga Xiao tidak akan pernah mereka lupakan. Seitu dendam besar kepada domain pedang Tianwei juga harus mereka balaskan. Yunce penasaran dari manakah asal mula dendam tersebut. Ternyata dendam ini bermula karena cermin reinkarnasi. Ayahnya Yunce yakni Yun Xinghong merupakan putra tunggalnya dan ibunya bernama Mu Yurao, putri dari ketua keluarga Mu yang juga merupakan sesama keluarga penjaga. 100 tahun lalu di mana pernikahan putranya dihadiri oleh banyak tamu, tapi Yu Cheng-hai dipanggil oleh Ratu Iblis kecil Huan Chai, di mana ia pun memberikan cermin reinkarnasi kepadanya. Harta karun klan iblis telah ratu percayakan kepadanya. Seitu dia akan pergi secara rahasia ke hutan iblis ilusi untuk bisa menemukan keberadaan dari kaisar dan adik pangeran. Karena sejak bulan lalu istana berulang kali diserang secara diam-diam oleh pihak luar. Jadi karena itulah kaisar dan adik sang ratu pergi untuk bisa menyelidiki hal tersebut. Namun mereka tidak kunjung kembali. Sebagai ketua dari keluarga Yun, hanya Yu Cheng-hai lah yang bisa ratu percayai. Apapun yang terjadi, dia harus melindungi cermin reinkarnasi dan juga menemukan keberadaan kaisar. Ternyata domain pedang Tianwei diam-diam telah membangun formasi teleportasi yang menghubungkan mereka ke dunia iblis ilusi. Seperti kaisar, Yu Cheng-hai juga harus masuk ke dalam jebakan yang telah mereka buat. Berbagai serangan langsung saja mengepung dirinya yang membuat Yu Cheng-hai pun terjebak dalam segel pedang itu. Tapi untungnya sebelum pergi dia telah menyerahkan cermin reinkarnasi kepada kedua orang tua Yunce. Karena jika tidak, harta karun klan iblis pasti telah jatuh ke tangan para penjahat itu. Selain itu, orang-orang di domain pedang teruslah menyiksa dirinya dan tujuan untuk mencari tahu di manakah cermin reinkarnasi itu berada. Karena telah lama menghilang, pasti membuat kedua orang tua Yunce mengkhawatirkan dirinya. Mereka pun mengambil resiko untuk pergi ke dataran Tianshuan demi mencarinya. Ia tidak pernah menyangka dalam perjalanan yang mengerikan itu, Yunce justru terlahir. Untuk kondisi ibu dan ayah Yunce masihlah belum mereka ketahui. Namun berdasarkan perkataan Ling Kun sebelumnya, Yu Cheng-hai takut kalau putra dan menantunya telah dihabisi. Meskipun begitu, Yu Cheng-hai masihlah memiliki cucunya. Namun Yunce tidaklah dapat menerima semua itu. 到了狗贼们的埋伏，为了得到轮回镜，设留我一口气。
意在旦夕，才冒着巨大的危险。 Ia pun berniat untuk menghancurkan formasi pedang. Karena bagaimanapun ia harus membebaskan kakeknya dan membawanya keluar dari segel pedang itu. Berbagai serangan terus-menerus Yunce lakukan. Namun sepertinya semua itu tidaklah membuahkan hasil apapun. Tapi bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Yunce terus-menerus memaksakan dirinya dalam menghancurkan segel tersebut. Bahkan berbagai serangan tingkat atas juga telah ia lakukan. Namun sayang sekali hasilnya tetap sama. Yunce meminta kakeknya untuk tidak perlu khawatir, karena ia pasti bisa menghancurkan segel tersebut. Yu Changhai meminta Yunce untuk memberikan tangannya lagi, di mana saat ini kekuatan Yunce masihlah lemah. Karena itulah ia ingin memberikan seluruh kekuatan gaibnya. Tapi sayang sekali itu tak bisa ia lakukan. Jadi satu-satunya cara adalah membantu Yunce dalam membangunkan Suangguan lebih cepat. Seketika saja Yunce mengalami guncangan yang hebat. Pasalnya Suangguang itu bukanlah kekuatan semata, melainkan bagian dari jiwanya juga, dan merupakan perwujudan paling murni. Suangguang dari yang lemah hingga yang terkuat dibagi menjadi beberapa warna, yakni merah, jingga, kuning, hijau, sian, biru, ungu, dan emas. Ketika Yunce lahir, semua itu sudah ditakdirkan. Ini tidaklah bisa diubah. 90% klan Yu memiliki Suangguang merah hingga kuning. Mereka yang bisa membangkitkan warna hijau hanyalah para jenius langka, seperti Yu Changhai dan putranya yang memiliki Suangguang warna sian. Mereka adalah 2 orang di antara 10.000 orang yang bisa membangkitkan warna tersebut. Perlahan non pasti pembangkitan itu pun selesai. Namun ternyata Yunce hanyalah mampu membangkitkan warna merah, yang merupakan paling lemah. 青蓝紫将拥有青色玄罡，众人就成为赤色的红的灵魂体。 Yunce menenangkan kakeknya karena ia menjamin kalau di masa depan nanti ia tidak akan menjadi lebih buruk daripada siapapun. Yu Changhai tentu sangatlah percaya kepada cucunya. Terlebih lagi dia itu telah memiliki darah pohnik. Jadi meskipun tidak memiliki Suangguang, Yunce tetap bisa menjadi lebih kuat daripada siapapun. Selain itu di sini Yu Changhai pun memberikan sesuatu kepadanya. Tapi ia melarangnya untuk mempelajari apapun yang ada di dalam sana. Selain itu, Yunce harus mendengarkan sesuatu darinya di mana ini sangatlah penting. Sebab itu berkaitan dengan masa depan, bangkit, dan runtuhnya dunia iblis ilusi. Hal ini selalu diturunkan secara lisan oleh klan Yun dari generasi ke generasi. Karena itulah Yunce harus mengingatnya baik-baik di dalam hatinya. Selain Huang Chai, hal itu tidak boleh didengar oleh orang lain. Yunce paham dan berhubung sudah memberikan segalanya, jadi Yu Changhai hendak beristirahat dulu. Sementara Yunce diminta untuk keluar dari formasi ini agar ia bisa mempelajari Suangguang yang baru saja lahir. Yunce pun keluar dari penghalang tersebut. Yunce pun perlahan-lahan keluar dari penghalang tersebut. Dan setelah memastikan kalau cucunya tidak melihat ke arahnya, Yu Changhai pun memilih untuk menghabisi dirinya sendiri, di mana itu merupakan hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk membantu cucunya. Perlahan-lahan non pasti Yu Changhai pun telah kehilangan kesadarannya. Yunce baru menyadari hal itu, namun semua ini sudahlah terlambat, karena kakeknya telah tiada. Hal itu pun membuat segel pedang tak bisa menahannya lagi. Perlahan-lahan non pasti juga seluruh segel pun mulai hancur. Melihat hal ini tentu saja membuat Yunce sangatlah sedih. Padahal dia baru saja bertemu dengan kakek kandungnya. Namun mereka harus kembali berpisah untuk selama-lamanya. Yunce tidaklah bisa menerima hal itu, namun apa yang Yu Changhai lakukan saat ini merupakan kepeduliannya terhadap cucunya. Molly memberitahu kalau Yu Changhai memutuskan jalur jantungnya sendiri. Yunce barulah sadar kalau perkataan terakhir kakeknya merupakan sebuah amanat. Ia sangat sedih karena ia begitu bodoh hingga tidak mengetahui hal tersebut. 我便已。我怎么这么傻？刚才是在林中途。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yunce akhirnya telah keluar dari segel pedang dan membuat temannya menjadi sangat senang. Tapi tidak untuk Putri Changyu. Pasalnya dia dipaksa untuk segera menikah dengan pria yang tidak dia sukai. Terlihat juga kalau keluarga Feng Tian telah datang untuk bisa membawa Changyu dan segera melakukan pernikahan antara dua belah pihak keluarga. Changyu sepertinya tidak punya pilihan lain,
Karena semua itu ia lakukan demi bisa menyelamatkan nyawa ayahnya dan juga kerajaan mereka. Pada akhirnya, Chang Yu pun harus menikah secara paksa. 老大，你真的没？是苍穹帝国后，但你也要考虑一下自己。是尽公主义务的时候了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.